Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam mata kuliah arsitektur organisasi komputer. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis memori, kemudian kita juga belajar tentang apa itu cache memory beserta komponen yang ada di dalam cache memory itu sendiri. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang memori eksternal. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa memori itu ada dua macam, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Untuk memori eksternal, kita akan membahas tentang apa itu magnetic disk, kemudian ada redundant array of independent disk, dan optik. Yang pertama adalah magnetic disk. Perangkat ini sangat familiar dan banyak digunakan sebagai penyimpanan eksternal dengan kapasitas yang besar dengan orde terabyte atau petabyte. Disk magnet tersimpan dalam sebuah paket yang dapat dihubungkan dengan sistem komputer melalui antarmuka interface. Jadi kalau kita ngomong tentang apa itu magnetic disk, kita akan paham bahwa komputer kita atau komputer-komputer yang lama dia pastinya masih menggunakan magnetic disk ini. Nah, bedanya adalah atau cirinya adalah ketika kita nyalakan komputer di samping suara kipas, maka komputer akan mengalami getaran. Nah, getaran itu disebabkan oleh motor yang ada di magnetic disk itu karena dia membaca berdasarkan pergerakan motor itu sendiri. Piringan adalah tempat menyimpan data. Motor yang menggerakkan piringan agar selalu permukaannya dapat diakses. Head, baca atau tulis berfungsi untuk menulis data sekaligus membacanya. Antarmuka yang menghubungkan disk dengan sistem komputer dan catu daya sebagai penyuplai arus listrik. Disk magnet terdiri dari sejumlah silinder yang masing-masing memiliki dua permukaan. Jadi kalau kita bongkar apa itu hard disk yang magnetis ya, tentunya kita akan melihat bahwa di dalam komponen hard disk itu di samping ada mainboard untuk programnya, dia juga ada piringan magnetisnya. Nah, di piringan itu dia biasanya terdapat 3 lapisan atau 3 piringan atau tergantung dari teknologi yang digunakan. Nah, kebanyakan piringan itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Disitulah peran daripada head yang bisa membaca dan menulis daripada data yang disimpan dalam piringan magnetis itu. Kemudian kita berlanjut pada parameter kinerja disk. Kinerja akses sebuah disk magnet ditentukan oleh waktu akses, yaitu waktu yang diperlukan untuk mentransfer data pada lokasi yang telah ditentukan. Semakin cepat waktu yang diperlukan untuk mengakses blok data pada sebuah disk eksternal, maka kinerjanya semakin bagus. Makanya kalau kita ingin komputer kita itu cepat, makanya waktu untuk pengaksesannya itu yang perlu ditingkatkan. Sehingga bisa kita gunakan beberapa metode. Yang pertama adalah redundant array of independent disk. Peningkatan kinerja memori eksternal dapat dilakukan dengan proses paralel. Terdapat sejumlah disk yang dapat diakses secara bersamaan dan independen. Kemudian konsep RAID dikenalkan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja penyimpanan eksternal. Jadi tadi yang awalnya dia lama karena satu-satu, mungkin dia akan dikasih 2 piringan atau 3 piringan sehingga dia bisa dibaca atau dibagi. Yang ibaratnya kita menyimpan sesuatu pada box atau pada rak. Tentunya akan dibuat rak-rak untuk memudahkan pengaksesan. Kemudian yang kedua adalah pita magnetis. Sistem pita magnetis menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Jadi ketika pita itu dibaca, layaknya sebuah kaset. Kalau dulu pada tahu ya kaset VCD atau kaset 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 pita manual itu dibacanya kan dia dari putaran kayak gitu, digulung kanan, kemudian nanti dibalik si debe kayak gitu ya, gulung kiri, gulung kanan seperti itu. Nah, sama halnya dengan magnetic disk,
Walaupun dia kesannya bulat, tetapi dia sebenarnya pembacaannya ya kayak pita memanjang. Tetapi karena dia diputar, maka dia akan mengikuti alunan daripada putaran itu. Sehingga dia seakan-akan dia bentuknya bulat, tetapi bisa memanjang. Kemudian ada solid state drive. Nah, ini adalah langkah terakhir yang ditempuh oleh teman-teman ketika laptopnya terasa lemot. Biasanya mereka membelikan SSD ini untuk meningkatkan performa daripada komputernya. Apa sih keuntungannya? Jadi solid state drive atau solid state disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan perangkat atau serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data secara persisten. Jadi kalau dulunya magnetis, maka sekarang disimpan dalam bentuk memori, seperti halnya dengan seperti memori RAM dan yang lain sebagainya. Namun memori ini sifatnya adalah permanen. Permanen adalah dia bukan bukan penyimpanan sementara, tetapi dia bisa disimpan, dihapus sesuai dengan perintah yang dijalankan dalam sistem operasi itu. Kemudian apa aja sih komponen dalam SSD? Kalau kita mengenal hard disk, tentunya ada beberapa komponen yang bisa kita lihat. Pertama adalah controller, merupakan sebuah embedded processor yang menjalankan kode firmware sehingga menjadi komponen terpenting yang mempengaruhi performa dari SSD itu sendiri. Jadi kalaupun tanpa adanya kontrol ya nggak bisa. Siapa yang menjalankan proses read, update, delete, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah flash memory base. Non-volatile NAND flash memory digunakan oleh pabrikan-pabrikan besar untuk bahan pembuatan SSD karena dibandingkan dengan bahan di RAM bahan tersebut lebih murah. Jadi bahannya ya tidak seperti eh, apa memori sementara yang ada di RAM karena apa? Karena dia digunakan untuk proses penyimpanan, maka dia dia digunakan atau diturunkanlah bahannya menjadi NAND flash memory. Nah, itu fungsinya buat apa ya? Buat karena dia tidak digunakan sebagai penyimpanan sementara, tapi penyimpanan yang agak lama. Artinya dia tidak selalu dibaca, tetapi dibaca saat diperlukan. Berbeda dengan RAM. RAM dia akan selalu dibaca, kayak gitu, akan selalu memproses ketika komputer itu hidup. Tetapi kalaunya pada SSD, dia akan dibaca ketika dia melakukan operasi tertentu. Selebihnya ya dia hanya stuck di situ aja kayak gitu, menunggu proses-proses yang lain. Kemudian ada komponen yang ketiga adalah DRAM base. Terdapat pula SSD yang menggunakan bahan DRAM yang ditujukan untuk memfokuskan pada kecepatan akses data yang ultra. Jadi ada juga yang basisnya adalah DRAM. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja daripada komputer. Kemudian ada cache atau buffer. Pada umumnya SSD flash memory base menggunakan DRAM dengan kapasitas kecil sebagai cache seperti halnya pada HDD ya. Walaupun begitu ya tetap ada cache-nya, tetap ada antrian, tetapi karena sifatnya yang dia menyimpan lebih cepat, maka antriannya bisa segera diproses. Kemudian yang terakhir adalah baterai atau superkapasitor. Baterai atau kapasitor menjadi komponen lain yang meningkatkan performa dari hardware penyimpanan ini. Karena semakin cepat sepeda motor itu, cc-nya juga akan semakin besar. Semakin cepat komputer itu, maka arusnya yang diperlukan akan semakin besar. Misalnya, kalian bisa melihat adaptor dari komputer gaming dan adaptor dari slim komputer yang hanya digunakan untuk mengetik. Walaupun ya spesifikasinya sama-sama tinggi, tetapi untuk bahan editingnya dan bahan videografisnya itu akan lebih mumpuni menggunakan komputer yang gamer. Karena apa? Karena itu tadi, karena dia menggunakan cache yang kecil dan waktu pemrosesannya dia cepat. Otomatis dia memerlukan daya yang sangat besar. Kemudian ada beberapa tipe konektor yang digunakan dalam memori atau magnetic disk atau flash disk atau hard disk. Sebuah perangkat tentunya menggunakan
atau membutuhkan konektor agar terhubung dengan perangkat lainnya. Contohnya saja flash disk, dia menggunakan USB sebagai konektornya. Ada juga menggunakan USB 2.0, kemudian USB 3.0, kemudian ada micro USB, kemudian ada USB Type-C, dan yang lain sebagainya. Adapun konektor yang digunakan pada magnetis atau hard disk, itu yang pertama adalah konektor SATA 3, konektor yang standar dan model lama yang masih digunakan sampai saat ini di komputer dan laptop. Kemudian yang kedua adalah peripheral component interconnect express atau PCI, merupakan tipe konektor yang terhubung secara langsung dengan mainboard atau motherboard sehingga kecepatan transfer yang disuguhkan lebih tinggi dibandingkan dengan SATA 2 atau NVMe. Jadi sebenarnya PCI itu adalah tipe konektor yang sangat bagus karena dia adalah eh, jalurnya sangat besar kayak gitu, dan dia masing-masing slot itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda sehingga ketika PCI itu biasanya digunakan untuk grafis, sound tambahan, sound card tambahan, ataupun USB card tambahan atau LAN card tambahan. Nah, dia menggunakan PCI ini. Kemudian yang ketiga adalah konektor non-volatile memory express atau dikenal NVMe, tidak memiliki kecepatan transfer secepat PCI karena hanya bisa mendukung 4 LAN. Jadi kalau PCI itu biasanya digunakan pada komputer lama ya, komputer yang tower, desktop, kayak gitu. Nah, saat ini komputer lama juga sangat-sangat sedikit yang menggunakan itu dan kebanyakan dari mereka juga sudah mulai memangkas sistem itu dan hanya menyediakan grafik-grafik atau apa. Tapi rasanya masih masih terus ya kalau PCI itu yang dipangkas mungkin tidak sebanyak dulu. Kalau dulu bisa sampai 4, kalau sekarang mungkin hanya disediakan satu saja. Nanti kalau mau tambah dianya bisa menggunakan PCI adapter yang dikoneksikan ke komputer. Kemudian jenis-jenis memori yang pertama adalah single level cell. Setiap SSD mempunyai beberapa sel untuk menyimpan data. Untuk SSD berjenis memori single level cell disingkat SLC hanya mampu menampung 1 bit data yaitu antara 0 dan 1. Kemudian ada multi level cell atau MLC yang sanggup menampung 2 bit data. Kemudian ada triple yang sudah bisa menyimpan 3 bit. Kemudian terlahirlah TLC, memicu selera pasar global untuk menginginkan media penyimpanan dengan performa kecepatan data yang tinggi dengan harga yang terjangkau dan memiliki kapasitas yang tidak terpaut jauh dengan hard disk. Maksudnya hard disk itu adalah magnetic disk. Kemudian perbedaan SSD dengan hard disk. Cara yang pertama adalah cara kerja. Cara kerja HDD yang memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai penunjang performa. Jadi kalau HDD dia memanfaatkan sistem mekanik dan elektrik. Dia karena menggunakan piringan maka dia mekaniknya harus jalan dan dia tetap menggunakan elektrik, sinyal-sinyal listrik untuk dapat membaca dan menghapus atau mengakses semua file itu. Yang kedua adalah kecepatan. Dari kecepatan mungkin tidak perlu dilakukan lagi bahwa SSD lah yang unggul dibandingkan hard disk drive saat ini. Karena apa? Karena dia just based on elektrik ya. Karena sistem mekaniknya berupa IC sehingga dia tidak digerakkan dan hanya menggerakkan media penyimpanan yang ada dalam IC itu. Kemudian yang ketiga adalah komponen. HDD memiliki motor penggerak serta piringan cakram yang berputar di dalamnya ketika digunakan. Tetapi kalau SSD dia tidak menggunakan. Itulah sebabnya mengapa ketika HDD atau hard disk magnetis itu ketika jatuh dia pasti rusak karena si penggeraknya atau pembacanya dia akan mengalami error. Yang keempat adalah fragmentasi, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu ruang kosong di dalam penyimpanan yang diakibatkan oleh adanya perubahan atau penghapusan data. Jadi kalau dia ada fragmen-fragmen yang kosong, biasanya fragmen itu harus diisi oleh data. Kemudian ada juga fragmen yang rusak sehingga bisa terjadi yang namanya adalah bad sector. Mungkin itu aja pertemuan ini. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa ternyata banyak sekali tipe daripada
memori itu, memori eksternal terutamanya ada USB memori yang berupa flash disk, kemudian ada hard disk eksternal, kemudian ada hard disknya bersifat magnetis atau bersifat memori atau SSD. Nah, ke depan nanti sepertinya juga banyak lagi ya, seperti flash disk yang bisa menggunakan Type C atau micro USB, kemudian dia bisa dikonfigurasikan atau dimodelkan sebagai flash disk, namun dia di-input kecepatan dan kapasitas penyimpanannya. Itulah yang namanya dengan teknologi penyimpanan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.